Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Talk Show Bijak hari ini. Kita masih bahas soal PRB, Posko Relawan Banten for Ganjar, yang menyatukan kekuatan menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau kita lihat, Oktober sudah mendekati akhir bulan ya Pak Ketua dan juga Pak Sekjen. Artinya tinggal menghitung bulan saja. Hari ya. Ini mendekati Februari ya 2024. Betul. Tentunya ini akan menjadi tantangan yang luar biasa juga untuk para relawan. Baik, saya mau kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua sempat menyebutkan bahwa Posko Relawan Banten ini adalah terbuka untuk semua simpul relawan, siapa saja boleh hadir. Betul. Dan mungkin apa saja nanti kegiatan yang akan diisi ke depannya? Seperti apa Pak? Jadi rencana isi ke depannya untuk menyatukan semua simpul relawan yang sudah bergabung. Kita mau mengadakan ramatama, auden, pengarahan. Jadi banyaklah rencana kita untuk sampai di tanggal 14 2024 pencoblosan itu. Jadi sekarang kita ini maraton. Memang sih kita udah bekerja sudah 2 tahun lewat, tapi kita sekarang maraton untuk menyatukan teman-teman relawan yang baru dan yang kurang paham. Ayo kita satukan kesepahaman itu agar semua itu bersatu untuk memenangkan di mana saja, terutama di Banten lah, memenangkan Pak Ganjar itu aja. Dan saling mengasihi, saling kasih masukan, atau ada yang kita mampu bisa memberikan satu spanduk atau apa untuk memasang apa, kita akan mengarah ke sana, Mbak Dea. Baik, ini ada gotong royongnya juga ya, Pak Sekjen. Ada tambahan Pak Sekjen? Ya, jadi memang mudah-mudahan dengan adanya Posko Relawan Banten ya, di sini kan memang kita akan selalu diskusi bagaimana, karena memang relawan ini kan punya kekhasan sendiri ya. Artinya, nah disitulah kita satu padukan ya, nanti bagaimana strategi-strategi pemenangan, ya kan gitu. Jadi contoh memang yang kita perkuat itu adalah canvassing dari pintu ke pintu, dan memang nanti bukan hal yang tidak mungkin. Jadi di situ nanti kita akan lakukan gotong royong tadi ya. Jadi bukan hanya dari kita pribadi, kemudian dari relawan yang lain pun artinya memberikan masukan, support apa yang memang kita sama-sama saling gotong royong kan. Jadi kalau kita gotong royong kayaknya lebih ringan gitu, Mbak. Iya. Baik, ini budaya asli Indonesia juga ya, ini ditumbuhkan lagi gotong royongnya. Nah, Pak Sekjen, dari sekian banyak tadi simpul relawan yang juga sudah disebutkan oleh Pak Ketua, adakah mungkin tahapan verifikasinya dulu deh gitu, atau mungkin kevalidan datanya dulu deh? Jangan-jangan ini relawan dari mana kita yang tiba-tiba saja muncul, kan dikhawatirkan juga. Seperti apa Pak Sekjen? Jadi kita memang sebelum kita tarik ya, kita satukan organ-organ relawan yang ada di Banten ya, yang sudah tergabung itu kira-kira 27 organ relawan, dan alhamdulillah mereka sudah terverifikasi, Mbak. Jadi di sini kita ada relawan Ganjar ini memiliki tim verifikasi, yaitu dari TKRPP baik pusat maupun daerah. Jadi relawan yang ada di Banten yang sudah tergabung di PRB, insya Allah sudah terverifikasi dan sudah valid, Mbak. Amin. Begitu, Mbak. Gitu. Baik, sudah valid ya. Jadi ketika akan masuk ke PRB ini harus melalui tahapan verifikasi dulu. Betul, ya, Pak Sekjen ya. Betul, Mbak. Oke, saya mau kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, dari sekian dinamika yang ada ya, ini mendekati hajat begitu ya. Pasti ada dinamikanya ya ketika ditemui di lapangan. Masih tetap optimis, Pak, untuk memenangkan Ganjar? 100% optimis. 100% optimis. Sahabat Ganjar tidak akan tergoyahkan oleh kanan dan kiri. Tetap Pak Ganjar harus presiden di 2024. Amin. Amin ya Allah. Iya, itu. Amin ya Allah. Atau misalnya tiba-tiba ada saga lain ya. Bisa saja ya Pak Sekjen ya. Seperti apa Pak Ketua? Alhamdulillah saga lain tidak ada sampai hari ini, karena memang kita sudah hak paten di pusat gitu ya. Jadi kita tetap, kalau saga yang lain ditambahin yang ada kata-kata lain nggak ada masalah, karena kita menuju untuk Pak Ganjar kok. Mau nama sama tapi ada beda sedikit lah, biar tidak bentrok kan gitu. Jadi kita sangat semangat dengan relawan sebanyak-banyaknya untuk memenangkan Pak Ganjar. Khususnya di Banten, umumnya Indonesia.
Itu Mbak Dia. Baik, yang penting adalah satu visi Iya. memenangkan Pak Ganjar Betul, Pranowo ya. betul, Oke, iya. Pak Sekjen ada tambahan? Ya, jadi itu tadi ya, apa namanya, dinamika politik ya. Apalagi di sini relawan yang sudah semakin bermunculan. Ya, mungkin maksud Mbak Dea, adakah yang memang relawan yang belum valid atau Ya. belum terverifikasi? Ya, memang itu dengan adanya TKRPP itu untuk mengantisipasi adanya relawan-relawan penyusup. Kan begitu ya. Jadi menyatakan dirinya itu relawan Ganjar, akan tetapi dia berlaku bukan sebagai relawan Ganjar. Artinya hanya bikin rame nama relawan yang banyak, akan tetapi suara pada saat di TPS sepi. Kan begitu Mbak. Jadi alhamdulillah dinamika politik itu, contoh misalkan Saga, kalau kita Saga sudah hak paten ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kalau memang ia ada ya mengatasnamakan Saga, ya silakan saja. Kalau memang itu terverifikasi oleh TKRPP, gitu Mbak. Oke, tidak apa-apa ya selama visi misinya jelas Bersama, ya. memenangkan Pak Pak Ganjar Iya, betul. Pranowo. Oke, baik. Baik, kita kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, lalu strategi ya, balik lagi kepada strategi yang Ya. kemudian juga ini disusun oleh teman-teman dari Saga, dan kemudian bagaimana caranya ini menyatukan kekuatan dari simpul-simpul relawan yang ada di Provinsi Banten. Oh, iya. Pak Ketua, silakan. Nah, jadi gini Mbak Dea, mungkin kalau strategi saya tidak bicara di umum ya. Oke. Karena itu kekuatan Rahasia. kita. Oke. Sangat rahasia. Iya. Hanya nanti kita paparkan di pertemuan dengan para relawan yang ada di Banten. Siap. Di rumah, di posko relawan Banten Por Jokowi, Por Ganjar, Por maaf. Ganjar. Nah, jadi prinsip saya segala sesuatu zaman sekarang ini politik. Jadi politik kita jangan sampai terbaca dari pihak sebelah kanan kiri lah. Ya. Ya, itu aja Mbak. Jadi dan juga saya juga tadi juga senang ada lagi relawan KM9. Relawan KM9. Khusus untuk nelayan. Saya senang sekali karena bisa bersinergi. Saya sering sosialisasi baksos atau apapun ke nelayan. Ini ada pusat relawan khusus nelayan, itu sangat luar biasa dan akan saya datang ke beliau untuk oke. menyatukan bagaimana nih nelayan yang ada di Banten. Baik, akan Terima ada kasih. dialog ya, Iya, ada ada dialog dialog bersama dengan para nelayan, Para nelayan, di iya, Banten. iya, iya. Oke, Pak Sekjen, adakah kemudian titik-titik tertentu ya dari mungkin 8 kabupaten kota Iya. seprovinsi Banten yang mungkin juga menjadi pusat treatment dari teman-teman relawan Ganjar Iya. Pranowo? Oh, Pak Ganjar harus menang di daerah ini, atau seperti apa? Ya, jadi kalau prinsip kami sahabat Ganjar, memang di 8 kabupaten kota bukan hanya kita menetapkan satu titik kabupaten atau kota saja, akan tetapi kami menyeluruh. Jadi target kita itu menyeluruh karena memang pada saat 2019 terakhir, kalau tidak salah suara Pak Jokowi itu unggulnya di Tangerang Selatan, Mbak. Jadi memang kami akan menangkan semua di daerah, di kabupaten kota yang ada di Banten. Jadi target kita adalah semua, Mbak. Karena memang yang sangat rawan titik-titik yang ada di Banten itu Lebak, Pandeglang, Oke. dan Cilegon, Mbak. Ya, jadi daerah-daerah yang memang betul-betul harus intensif. Kita sebagai relawan harus betul-betul waspada karena memang mereka sangat kuat sekali, Mbak. Tapi kami relawan tidak pesimis, Ya. terus maju dan kita sudah bentuk perwakilan yang ada di sana. Gitu Mbak. Oke. Jadi tetap optimis ya. Ganjar yakin bisa menang di Banten. Amin. Amin, Iya. amin ya. Iya. Meskipun memang melihat dengan segala dinamikanya tadi, namun disebutkan juga oleh Pak Ketua kita 100% ya. Betul. Mau kiri, mau kanan ya, Wah ya, mau Iya, belakang, mau depan ya. Iya. Masa bodoh tadi kata Pak Ketua. Pokoknya kita Ganjar ya. Iya. Oke. Nah, Pak Ketua, bagaimana juga kemudian ini anak-anak muda nih yang juga Ya. menarik. Apakah teman-teman Saga juga ini merangkul generasi muda tadi ya? Mungkin sudah Ya. di-spill juga sedikit oleh Pak Sekjen. Bagaimana teman-teman Saga juga ya, menyatukan atau juga memaksimalkan kekuatan dari anak-anak muda? Siap. Jadi gini Pak, saya itu dengan sistem buat acara, kayak contohnya Mobile Legend. Iya. 8 kabupaten kota kita udah sentuh, dan kemarin juga dari beberapa kabupaten kota
adu kepintaran di DPP Jakarta. Jadi kami udah sentuh tuh semua mengenai mobil antusias untuk memilih Pak Ganjar, alhamdulillah. Biarpun mereka belum punya KTP, tapi 2024 dia sudah mulai udah bisa nyoblos. Ya alhamdulillah itu Mbak. Ya, saya sentuh ke situ-situ, termasuk santri-santri. Saya selalu berbicara, ngobrol. Semua sepertinya Pak Ganjar menang Banten, Mbak. Amin. Itu aja Mbak. Optimis. Mas Agin ada tambahan? Ya, selain kita adakan kegiatan kayak e-sport ya, kita juga mengadakan masuk ke sekolah kayak SMK, kejuruan kita adakan adu keterampilan mereka. Jadi kompetensi mereka kita uji, ya artinya kita kembangkan di sana, dan alhamdulillah mereka sangat berterima kasih. Tentu dengan adanya relawan sahabat Ganjar ini mereka sambut baik. Jadi wah ini harus mereka berharap terus dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi kita lombakan, kita berikan hadiah, dan mereka untuk menunjukkan kemampuan dia, betul-betul dia tersampaikan diadakan dengan ada lomba tingkat SMK. Gitu. Selain itu juga kita di kalangan kampus ya, di tingkat kampus perguruan tinggi kita juga adakan kemampuan kompetensi juga dengan lomba-lomba khas kita yang tentu dengan kompetensi mereka masing-masing. Alhamdulillah kita sentuh semua. Oke. Karena memang kalau generasi milenial atau generasi Z ini kan kalau diberikan ini pelatihan, ini politik, ini kan kayaknya nolak duluan ya Mas Agin ya. Jenuh. Jadi harus dilakukan tadi cara-cara yang juga milenial sekarang lebih baik. Paling tidak hobi mereka lah, hobi kesukaan mereka kita adakan gitu kan. Kemudian mereka menyambut baik. Wah, ini nih kebetulan nih gua ini suka nih dengan permainan ini gitu. Kapan lagi adanya? Mau menang lagi ya, dapat hadiah lagi. Mungkin ada agenda terdekat dari Saga, Pak Ketua, Pak Sekjen? Agenda kita sedang berbicara kepada pusat. Saya sudah beberapa kali sahabat Ganjar Banten itu mengadakan istighosa. Saya lagi memohon ke sana agar diadakan istighosa untuk 8 kabupaten kota, karena dengan istighosa itu kita mendoakan terutama Indonesia damai, amin. Terutama menang Pak Ganjar, terutama kami relawan semua yang ada di Banten sehat, siap bertempur untuk kebaikan, bukan bertempur untuk ribut, bukan. Kami relawan Pak Ganjar sabar untuk menjalankan pekerjaan kami untuk memenangkan Pak Ganjar. Kita sabar, tidak radikal. Dan kami sangat benci dengan radikal, tapi kami tidak takut dengan radikal untuk menumpas mereka selagi mereka itu tidak familiar ke kita. Itu aja Mbak. Mas Agin ada jadi agenda kita yang mungkin terdekat ya, sahabat Ganjar akan melakukan pemasangan ini baliho dan banner. Jadi kita akan lakukan pemasangan baliho dan banner ya di titik-titik yang memang strategis, yang rawan ya. Kita akan lakukan pemasangan itu supaya tingkat popularitas Pak Ganjar ini semakin naik, karena bukan lagi elektabilitas, bukan lagi elektoral, akan tetapi di sini harus kita kencangkan kaitannya dengan popularitasnya Pak Ganjar. Pengenalan ya. Terus dikenalkan sosok Pak Ganjar yang seperti apa. Pak. Baik, Pak Ketua dan Pak Sekjen, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Kita juga nanti akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.